Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok saya, yaitu bagian A, mitos otak kiri dan otak kanan. Otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital, abstrak, proporsional, analitis, linear, dan objektif. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir relasional, divergen, analogi, primer, konkret dan sintetik, serta holistik dan subjektif. Dalam realitas sosial, cara kerja otak kanan dianggap jauh lebih unggul daripada cara kerja otak kiri, di mana paradigma lama tentang otak kiri dan kanan dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena primordial dari berbagai sumber. Misalnya, membaca kitab suci Al-Quran, dimulai dari kanan ke kiri, serta memulai sesuatu aktivitas kebaikan disunahkan mendahulukan yang kanan, seperti bersuci, berpakaian, masuk masjid, dan lain-lain. Bahkan setiap wisuda selalu disertai pemindahan tali toga dari kiri ke kanan, sehingga banyak orang yang menyimpulkan bahwa otak kiri identik dengan golongan kiri dan otak kanan identik dengan golongan kanan, di mana golongan kiri identik dengan kemiskinan, keterlambatan, dan kesusuduhan, sedangkan golongan kanan identik dengan kebaikan, kesuksesan, dan kemajuan. Berdasarkan paradigma lama otak kiri dan otak kanan, di atas dapat disimpulkan bahwa otak pada dasarnya tidak mengenal dualisme, terlebih lagi trikomonolit. Semua bagian otak bekerja secara serentak karena antar miliaran sel terjadi saling berkoneksi dalam merespons setiap informasi, termasuk materi pelajaran yang diterima. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos otak tengah. Mitos otak tengah di sini merupakan perhubungan atau penyeimbang antara otak kanan dan otak kiri. Otak tengah di sini merupakan kecerdasan spiritual atau bisa disebut IQ. Otak tengah di sini merupakan bagian terkecil dari otak. Otak tengah ini sangat berfungsi penting bagi pendengaran dan pergerakan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai al-aql yang berarti akal dan qalbu yang berarti hati. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggak daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Bahkan sebagian kalangan mempertentangkan antara otak dan hati. Otak berada di dalam kepala dan hati berada di dalam dada. Harun Nasution termasuk yang mempertentangkan. Menurutnya, pikiran atau akal bukanlah otak, melainkan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Sedangkan jiwa itu sendiri bukanlah hati, melainkan ruh yang menjadi rahasia ilahi. Banyak orang memahami bahwa hati atau qalbu itu adalah segumpal daging dalam diri manusia. Pemahaman ini tidak salah karena didasarkan pada sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya, ketahuilah dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati atau kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, pendidikan dalam mengembangkan akal maupun rohani peserta didik tidak melibatkan aspek jasmani. Akibatnya, banyak siswa cerdas tapi cacat moral. Mereka inilah yang kelak jika menjadi pejabat negara berpotensi menjadi penjahat kerah putih alias koruptor. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemisahan ini berimplikasi langsung pada pincangnya pengembangan otak rasional, otak emosional, dan otak spiritual, yang secara otomatis turut melanggengkan ketidakseimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun hal yang terjadi di bidang perkembangan rohani. Selama ini, pembelajaran agama cenderung doktrinal teologis, bukan rasional empiris, karena jarang sekali pembelajaran agama yang melibatkan penalaran rasional. Akibatnya, banyak remaja dengan semangat beragama yang tinggi, tetapi karena tidak dibarengi dengan pengembangan akal yang mencukupi, mereka justru masuk ke dalam fikro-fikro atau golongan gelap. Salah satunya adalah jaringan teroris. Adapun tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai derajat kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati atau kolbu dan jasad. Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di dalam hati agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam di dalam rasa dan menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.